Do we have enough road? It's gonna have to be. Can't wait any longer, Shellbird. Stay. Fuck. Berlatar di Bandara Singapura, kisah akan berfokus pada seorang pilot asal Amerika bernama Kapten Brody Torrance yang sedang mengabari anaknya bahwa dirinya akan segera pulang, di mana Brody mendapat co-pilot asal Asia bernama Samuel Dele. Ini bebangusnya yang dalam beberapa jam ke depan akan menjadi partnernya dalam penerbangan tersebut. Well, it looks like they're pushing us through weather. Yeah, looks like we're pushing through some serious weather. Tak lama, mbak-mbak pramugari pun memanggil Brody ke belakang untuk diberitahu bahwa akan ada seorang buronan terkait kasus pembunuhan bernama Louis Gasper. Ini orangnya yang akan ikut dalam pesawat dengan didampingi satu agen kepolisian yang akan terus mengawasinya. Our flight, you're gonna attract a lot of attention. I'm afraid you're stuck with us, Captain. Happy New Year. Terdapat 14 penumpang termasuk Gasper yang akan ikut dalam penerbangan ini, yang mana kebetulan malam ini adalah malam tahun baru, sehingga Kapten Brody dan Samuel segera memulai penyalaan pesawat untuk secepatnya lepas landas dan terbang menuju tak terbatas. Roger. Positive rate, landing gear up. Copy departure, fuel visible. Pada menit-menit awal penerbangan ini pun terasa aman dan lancar sampai pesawat memasuki cuaca buruk yang membuat kapten dan seluruh penumpang terkejut dibuatnya. Fuel visible 119, requesting climb to 40,000 in clear weather. Akibat turbulensi barusan, beberapa barang milik penumpang pun berjatuhan sehingga Brody memutuskan untuk membantu pramugari membereskan barang-barang mereka. Tapi tiba-tiba... Ya, selain kepalanya sempat didagor, Brody pun harus dibuat panik ketika pesawat kehilangan daya dan komunikasi putus seketika, yang mana momen ini terasa semakin menegangkan tatkala cuaca semakin memburuk dan Samuel dituntut untuk membaca navigasi secara manual. Manual nav, last 427, south-southwest of Manila, heading 030, here. heading northeast. Mayday, mayday, mayday. Dan ya, satu pramugari dan seorang agen polisi yang mengawasi Gasper pun harus tewas dalam insiden barusan, di mana pesawat akhirnya berhasil keluar dari cuaca buruk, tetapi terdapat masalah baru yang harus dihadapi, yakni pesawat diharuskan mendarat secara darurat tepat di sebuah pulau terpencil yang berada di Filipina. Out of time. That's a road. Time. 10 seconds past zero, are you? That's a fucking road. Stick of dynamite. Setelah berhasil mendarat, Brody segera menyuruh semua orang untuk secepatnya keluar dari pesawat karena ditakutkan terjadi kebocoran bahan bakar yang bisa memicu ledakan, yang mana kantor pusat di Amerika Serikat sendiri berhasil menyadari hal ini dan berupaya untuk mencari tahu kondisi terkini pesawat tersebut. All communication stopped. Manila HC had them on radar until 1,000 feet and lost all contact. Get me to Scarsdale right now. We have some cuts and bruises, but I think everyone's just pretty rattled. Look, we just keep an eye on them. Ketika semua orang sudah diamankan, Brody pun sendirian masuk ke dalam pesawat dan menemukan sepucuk pistol milik si polisi yang tewas dan beberapa barang pribadi milik Gasper, yang salah satunya adalah pisau lipat berlabel militer yang sepertinya Gasper merupakan buronan sekaligus mantan seorang tentara. Samuel memiliki kekhawatiran tersendiri mengenai pulau tempat mereka mendarat saat ini, karena jika benar dugaannya, pulau ini bernama Pulau Jolo yang dikenal sangat-sangat berbahaya karena dipenuhi oleh para separatis dan penjahat kejam yang suka menculik warga asing dan meminta uang tebusan. It'll take a miracle to find us here. Captain, this island here, Yolo, it's very,
Very bad. Dengan fakta bahwa sinyal tidak ditemukan di tempat ini, Brody meminta semua orang untuk tetap tenang, sabar menunggu, sementara dirinya akan pergi menjelajah pulau berharap ada sebuah fasilitas yang memiliki alat komunikasi seperti radio atau telepon kabel, di mana Brody menunjuk Gasper untuk menemaninya setelah menyadari jika dia memiliki pengalaman di kemiliteran. Come on. Dan ternyata benar, Brody mengaku adalah seorang mantan grup komando parasut. Dirinya menjadi buron setelah melakukan pembunuhan sekitar 15 tahun yang lalu. Entah seperti apa kronologinya, tetapi Gasper tidak sejahat dan seberbahaya yang dikatakan orang lain, karena pastinya dia memiliki alasan kuat kenapa dirinya melakukan pembunuhan tersebut. Get it? Doesn't matter. Sorry, no. I left it in the bag. How about the dead officer's gun? We should be getting close about now. Dan ya, tidak sesuai dugaan, Gasper tiba-tiba kabur menghilang entah kemana. Namun daripada membuang waktu dan tenaga untuk mencarinya, Brody memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan mencari alat komunikasi. Saat itulah dia menemukan sebuah bangunan tua yang di situ terdapat sebuah telepon yang ternyata masih aktif. Brody langsung menghubungi kantor pusat terkait, tetapi direspon secara negatif gara-gara banyaknya telepon iseng yang masuk setelah tersiar kabar mengenai insiden pesawat jatuhnya, sehingga Brody memilih untuk menghubungi putrinya Daniela untuk memberitahu lokasi dirinya saat ini. Hello? Now listen, don't... Is that you? Yes, we are. It's me. I'm okay, I'm okay. Quick, grab something to write with. Not now, Aunt Carrie. Is that your dad? Yes, yes. What are you, Brody? Okay, We've gone down, all right? I want you to write what I say and get it to Trailblazer immediately. okay. Masih di pulau ini, mari saya perkenalkan Anda dengan sosok pemimpin penjahat sekaligus penculik orang asing bernama Junmar. Ini bebenguknya yang sesuai perkiraan si Samuel, pulau ini dikuasai oleh para separatis dan penjahat kejam yang sangat berbahaya. Ang laki ng eroplano. Tangin mo, Tatay. Sementara di kantor pusat Amerika Serikat, para petinggi pun akhirnya berhasil mendapatkan sedikit petunjuk tentang lokasi terakhir pesawat Kapten Brody terlihat, di mana mereka menghubungi sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Shellback. Ini bebenulnya yang kebetulan berada di wilayah Tasikmalaya, Indonesia, untuk dikirim menyelamatkan Kapten Brody dan para penumpangnya di dekat Pulau Jolo. So how much in the emergency fund? $500,000. Indonesian prison? Are we good, boys? Good now. Kembali ke Brody yang masih terteleponan dengan putrinya, di mana dia tiba-tiba diserang oleh anak buahnya Junmar yang karena Brody memiliki pengalaman sebagai pas pampres, tak sulit baginya untuk bisa melumpuhkan penjahat tersebut. Tak lama muncullah Gasper yang membawa senjata yang ternyata juga sudah berhasil melumpuhkan kawan si penjahat yang ada di luar. Di luar ekspektasi, Gasper rupanya kooperatif dan mau untuk diajak bekerja sama dengan Brody agar bisa secepatnya keluar dari pulau ini. We can't depend on it. I got cut off. It's loaded. So the safety and shoot. Mereka berdua pun cukup terkejut saat melihat ada sebuah kamera dan beberapa identitas milik warga asing, di mana mereka akhirnya menyadari jika para penjahat ini adalah kelompok penculik yang memang sering menyandra warga asing untuk dimintai uang tebusan. I gotta get to passengers. Come on. Setelah Brody dan Gasper berangkat menggunakan mobil milik para penjahat, kita akan dibawa ke para penumpang yang di situ mereka seketika semeringah tatkala muncul beberapa mobil yang dikira bermaksud untuk menyelamatkan mereka. Ternyata
Tembakan itu pun terdengar dengan jelas oleh Gasper yang langsung meminta Brody untuk mematikan mobilnya, di mana saat mereka sedang ngadodoho dari kejauhan, kita akan diperlihatkan dengan betapa kejamnya kelompok si Junmar ini ketika seorang penumpang wanita ditembak saat mencoba kabur, yang karena suaminya terus menjerit histeris, ajudannya yang bernama Komar pun mengambil sebilah golok dan menebas leher si suami tepat di depan mata kepala semua orang yang ada di sana. Semua penumpang pun dibawa ke markas Junmar, sementara dua penjahat diperintahkan untuk berjaga di lokasi setelah diketahui jika sang kapten belum kembali, di mana Brody dan Gasper pun segera turun tangan untuk menghabisi kedua penjahat tersebut. Don't fucking move. Speak English? Yes, yes. Where's he taking them? I'll tell you. That will kill me, kill my family. Me? Or that too? Ramdoli village. Setelah berhasil mengetahui lokasi markas Junmar, Brody pun naik ke pesawat untuk menuliskan pesan bahwa para penumpang telah diculik oleh kelompok penjahat, di mana Brody yakin jika pusat telah mengirimkan bala bantuan untuk mengevakuasi mereka semua dari pulau tersebut. Bermodalkan senjata dan pengalaman yang ala kadarnya, Brody pun meminta bantuan Gasper untuk menyelamatkan para penumpang yang meskipun kemungkinan berhasilnya sangat kecil, tetapi yakinlah bahwa berani bertindak belum tentu menjamin keberhasilan, namun tidak bertindak sudah pasti menjamin kegagalan. Village is 2 kilometers in that direction. No, you can't just ask for them back. Yeah, well, you're the military man. I was hoping you'd have some ideas. Beralih ke markas Junmar, semua penumpang terlihat sangat tertekan dan ketakutan karena bagaimana tidak atuh di pulau asing dengan orang-orang asing bersenjata api, mereka dipaksa untuk menghadap ke arah kamera dan memperkenalkan diri masing-masing, yang video ini akan mereka gunakan untuk meminta sejumlah uang tebusan ke masing-masing pemerintah negara asal mereka. Country. Sabu Dali, how come? Balik! 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 Sementara Brody dan Gasper sudah dekat dengan markas Junmar, kita akan melihat Shellback dan kelompok tentara bayarannya baru saja tiba di lokasi pesawat, yang di situ mereka menemukan pesan yang ditulis oleh Brody dan benar-benar terkejut setelah mengetahui jika pulau ini dikuasai oleh kelompok penjahat yang sangat berbahaya. Trailblazer CP, you see, right? Looks like we may have a hostage situation on our hands. Kembali ke Brody dan Gasper yang tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan strategi gerilya alias sembunyi-sembunyi, kecuali mereka adalah titisan Rambo, mungkin bisa langsung serang tanpa pikir panjang. Dengan senyap dan tenang, dua penjaga pun berhasil dilumpuhkan dengan cara yang sebenarnya agak sadis, yang di situ mereka melihat sebuah bus yang digunakan untuk membawa para penumpang. Lantas Brody dan Gasper pun segera menuju ke arah bus tersebut dan menemukan satu penjaga sedang menjaga kurungan para penumpang. Dan syukur alhamdulillah para penumpang akhirnya bisa diketemukan. Sekarang tinggal memikirkan cara untuk bisa membuat mereka semua pergi dari markas ini, yang tentu saja hal itu tidak akan semudah membalikan telapak kaki gajah, karena di sepanjang jalan terdapat para penjahat bersenjata yang terus menjaga jalan keluar. Disinilah jiwa-jiwa kepahlawanan Brody akhirnya timbul, di mana dia rela mengorbankan dirinya demi nyawa semua penumpang dengan cara menyerahkan dirinya sendiri untuk mengalihkan perhatian para penjahat tersebut. Other pilots say you lead passengers to call for help. How'd that go for you? Brody yakin jika Junmar tidak akan berani membunuhnya setelah mengaku bahwa dia adalah sang kapten pilot alias orang penting yang pastinya terlalu berhargalah untuk dilenyapkan. Tetapi Junmar memiliki pemikiran lain untuk membunuh Brody untuk dijadikan contoh dan peringatan bahwa mereka semua tidak main-main. Dan ya, muncullah Shellback dan anak buahnya yang langsung membombardir para penjahat, di mana mereka semua segera naik ke dalam bus dan segera pergi meninggalkan lokasi tersebut. Tiba di lokasi pesawat, Shellback dan Regu pun segera berada di posisi untuk menunggu kedatangan Junmar yang pastinya akan membawa pasukan lebih banyak lagi, di mana Brody sendiri mencoba meyakinkan para penumpang untuk percaya kepadanya bahwa dirinya dan Samuel sudah berhasil membuat tenaga cadangan pesawat dan akan mencoba menerbangkan pesawatnya sampai tiba di medar terdekat yang tak jauh dari pulau ini. I've got you this far.
couldn't believe it could be done, I would not put you guys back on that plane. Terjadi baku tembak yang sangat seru ketika Brody masih mencoba menyalakan mesin pesawat, di mana semua anak buah Junmar nampaknya tidak sebanding dengan kelompok Shellback yang meskipun berjumlah sekitar 5 orang, tetapi senjata dan skill yang dimiliki jauh lebih unggul, terutama salah satu anak buah Shellback yang seorang sniper mampu menumbangkan beberapa penjahat yang membuat Junmar semakin ketar-ketir. Ketika semua orang sedang paciweh, Gasper masih sempat-sempatnya melihat sejumlah uang yang dibawa Shellback yang sebenarnya ditujukan sebagai ongkos pulang untuk semua penumpang, di mana Gasper memiliki sebuah ide brilian dengan tidak akan ikut dalam pesawat dan memilih untuk kabur bersama dengan semua uang tersebut. Setelah pesawat sudah menyala dan siap lepas landas, Shellback dan Regu pun segera ikut naik sembari mengamankan perimeter, di mana Junmar sendiri hanya tinggal memiliki satu anak buah lagi yang langsung tancap gas untuk berada di depan pesawat, di mana si anak buah terlihat mengambil RPG dan bermaksud untuk meledakkan pesawat tersebut. Tetapi ya, meskipun berniat kabur, bukan berarti Gasper tidak peduli dengan nyawa Brody dan semua penumpang, yang ketika Junmar tinggal sendirian, dia memutuskan untuk meluncurkan RPG tersebut dengan tangannya sendiri dan selamat dari para penjahat, kini Brody harus berjuang untuk kembali mendaratkan pesawat di sebuah bandar kecil di Filipina yang dengan tekad kuat serta pengalaman main GTA 5 selama berjam-jam membuat Brody berhasil mendaratkan pesawat secara darurat untuk kedua kalinya hingga semua penumpang berhasil terselamatkan. Untuk Gasper, dia pun segera kabur ke hutan setelah muncul beberapa mobil yang merupakan anak buahnya si Junmar. Entah bagaimana nasibnya, apakah terbunuh atau menjadi pemimpin baru menggantikan Junmar? Loh, sama seperti namanya, meskipun Gasper sering tidak terlihat, dia memiliki peran yang sangat penting untuk semua orang, termasuk mengencangkan celana Anda. Tamat, ending yang cukup mengbeberkan.